dan meningkatnya paling sedikit 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri, yang tentunya kami akan kawal melalui pola atau program pembangunan kawasan pedesaan. Kemudian ini kita turunkan dalam target tahunan. Jadi di dalam target tahunan itu kita menurunkan untuk masing-masing kuantitas atau jumlah desa yang harus kita angkaskan dari tertinggal menjadi tidak tertinggal maupun kita wujudkan menjadi desa mandiri. Kemudian di dalam kawasannya juga kami ada di dalam RPJM itu adalah kita ada 39 kawasan prioritas pedesaan nasional. Mungkin semalam sudah dijelaskan Bu Nora, saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan. BUMDes desa memang Pujon itu baru BUMDes. Nah ini yang nanti mungkin menjadi tantangan kita bersama di kawasan. Bagaimana membangun kawasan itu menjadi satu skala ekonomi yang bisa membuat pusat pertumbuhan di dalam satu kabupaten. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kelembagaan terkait dengan BUMDesa bersama. Nah ini kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko bagaimana pengembangan kelembagaan BUMDes bersamanya. Kemudian embung ini terkait untuk ketahanan pangan. Jadi kalau misalnya satu kawasan itu butuh embung, nah itu perlu dikonsolidasikan antar desa-desa yang ada di dalamnya untuk bagaimana kesediaan air itu bisa terpenuhi melalui pembangunan embung. Dari RPKP yang kami terima, mungkin kemarin Bu Nora sudah menjelaskan, hanya sekitar berapa Pak siswa? 16 kawasan atau pedesaan yang mengusulkan embung. Apakah memang iya? Ataukah selama ini tidak tersentuh untuk pembangunan embung tersebut? Sehingga itu yang perlu kita eksplor, kita teliti kembali. Kemudian sarana olahraga, ini adalah satu sarana untuk Som sudah menjelaskan bagaimana pembentukan BUMDes bersama, bagaimana membangun pasar dan seterusnya. Kemudian ada Satpras, nanti Pak siswa juga akan menjelaskan lebih detail kegiatan-kegiatan yang ada di Direktorat Satpras. Kemudian pengembangan sumber daya alam. Nah ini kaitan sangat erat dengan Prukades atau produk unggulan kawasan pedesaan dan kelembagaan yang bapak-bapak sekarang ada di sini selaku pendamping untuk mengawal bagaimana peningkatan kapasitas maupun kerjasama di dalam pembangunan kawasan yang tentunya backup dengan dokumen perencanaannya melalui Direktorat PPKP. Itu yang ingin saya jelaskan terkait dengan Ditjen PKP. Di kementerian kita ada 4, yang diantaranya adalah yang menjadi tanggung jawab utama di Ditjen PKP adalah Prukades. Nah, Prukades inilah yang kita kawal selain BUMDes bersama. Prukades ini mencakup beberapa aspek. Dari aspek tata kelolanya, bagaimana dia meningkatkan kapasitas, kemudian dari aspek pendanaan. Jadi pendanaan tidak hanya dari APBN maupun APBD. Salah satu contoh tadi Pujon yang kita tampilkan di awal itu adalah CSR-nya BNI. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu para pendamping bisa berkreasi untuk mengajak teman-teman BUMD yang ada di daerah meningkatkan kawasan di situ. Kemudian dari sisi sarana prasarana ini adalah terkait dengan embung, sarana olahraga dan lainnya. Kemudian tentunya terkait dengan regulasi adalah penetapan dokumen RPKP dan bagaimana menjadikan master plan lebih detail untuk pembangunan kawasan. Kemudian untuk model bisnis dan pengembangan adalah model BUMDes bersama. Mungkin semalam sudah dijelaskan terkait dengan holding BUMDes. Tolong pendamping ini juga mengawal teman-teman di SKPD bahkan bupatinya. Ketika kami, salah satu contoh ya, kami membuat kegiatan atau intervensi, misalnya dari Pak Eko nanti Pak Siswa ada kegiatan jalan, kadang-kadang bupatinya itu mengalihkan, tidak di kawasan yang bapak-bapak kawal, di luar kawasan itu. Nah ini kami mohon paling tidak ada informasi misalnya seperti itu, langsung aja informasikan ke grup ke kami bahwa apa yang sudah disampaikan atau akan diintervensi, Bu, nggak di luar kawasan loh Bu, itu di luar itu. Jadi itu yang salah satu contohnya. Kemudian identifikasi kebutuhan per kawasan itu mohon lebih detail, lebih rinci. Jadi sebagai contoh gini, salah satu direktorat SDA itu adalah mengawal untuk pengembangan pertanian, peternakan maupun pariwisata. Tetapi ketika RPKP yang muncul itu masih istilahnya masih banyak sekali komoditas atau kemauan dari daerah. Nah itulah yang kami membutuhkan analisis dari tim pendamping ini sebenarnya prioritas mana sih?
contoh ya, misalnya di Temanggung. Temanggung itu ada kopi, ada ternak, kemudian ada buah-buahan juga di situ. Nah, tolong ada identifikasi atau analisis dari pendamping bahwa Bu, ini lebih pas kalau misalnya kopi, ini lebih pas kalau peternakan. Hal-hal seperti itu yang kami perlukan untuk nantinya lebih konkret bantuan yang bisa kami berikan. Kemudian perlunya koordinasi, ini tugas kami, terutama tugasnya Pak Awal ini nanti yang meminta kami untuk mengawal koordinasi antar kementerian dan lembaga.